Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi pada pembahasan hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita cek kerapihan dulu nih. Coba cek bajunya pada rapi, rambutnya udah rapi, kerudungnya udah rapi. Silakan cek kerapihan dulu. Udah rapi semuanya? Udah rapi ya, teman-teman Sudah semuanya. Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang satu orang boleh pimpin doa. Siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya, Aska. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ahzami Baik Bu. Herlima. Hadir Bu. Hadir ya. Yuni Maulani Rahma. Hadir, Ibu. Ya, hadir semua ya hari ini. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita akan nyanyiin satu lagu nih. Satu lagu Halo Halo Bandung, pada hafal? Insya Hafal, Allah Bu. Bu. Dihafal. Ibu izin share screen ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan nyanyi lagu Halo Bandung ya. Tolong diikuti. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, Halo Bandung, kota ibu kota Parijanan. Perijana. Halo, Halo kota Bandung, kenang-kenang. kenang-kenangan. Sudah lama Sudah lama kita tidak berjumpa dengan berjumpa dengan kau. Sekarang Sekarang menjadi ibu lautan api, mari bung kembali. Sekali lagi, halo, halo Bandung, Halo Bandung, kota kota Parijanan. Periana. halo, halo Bandung, kota Bandung, kota kenang-kenang. sama beta, sudah berjumpa Berjumpa walau sekarang jadi lautan api, mari bung rambut kembali. Rebut kembali. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melakukan bernyanyi Halo-Halo Bandung dan juga sudah melaksanakan absen, sudah cek kerapihan teman-teman semuanya. Sepertinya sudah siap untuk menerima materi pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi, yang mana materi hari ini tentang kita bertempat di tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Teman-teman tolong disimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Halo semuanya, apa kabar? Jadi, hari ini kita bakal membahas pembahasan materi yang mana sudah sesuai dengan buku tema dan buku siswa juga buku guru yang ada. Semoga teman-teman sudah siap ya. Tadi sudah saya sampaikan. Tadi kita belajar tema berapa, teman-teman?
Tema 8, Tema Bu. 8. Iya, betul. Tema 8. Nah, yang mana tema 8 ini tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Yang mana subtema 1 yaitu aturan keselamatan di rumah. Jadi, ada apa aja sih pembahasan di tema 8 ini? Kita simak bersama-sama. Yang pertama nih, tahu kan kamu apa itu huruf kapital? Siapa yang tahu huruf kapital itu apa? Huruf Bu. besar, Bu. Huruf Ya, besar, betul. Bu. Ya, betul. Huruf kapital itu biasa kita sebut dengan huruf besar. Nah, selanjutnya ada definisi huruf kapital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang mau bacain? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, boleh. Yuni dulu, sok. Silakan. Baik, Bu. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam sebuah kalimat. Huruf pertama nama diri seperti A, B, C adalah huruf besar. Nah, terima kasih Yuni. Jadi, huruf kapital itu merupakan huruf besar yang biasa digunakan di berbagai kalimat-kalimat tertentu atau kata-kata tertentu. Misal yang pertama, di awal kalimat pasti menggunakan huruf kapital. Seperti nama orang, nama jalan, nama kota, nama negara, itu pasti diawali dengan huruf kapital di awalnya. Misal, namanya Yuni, pasti diawali dengan huruf Y kapital, Azami. Dituliskan dengan nama huruf A kapital. Nah, kan tadi kan banyak kan penggunaan huruf kapital tuh banyak digunakan di berbagai kata seperti nama kota, nama negara, nama tempat, nama jalan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penggunaan huruf kapital yang digunakan pada nama Tuhan, nama orang, dan juga nama agama. Yang sudah saya sampaikan tadi, penggunaan huruf kapital pada nama orang seperti Yuni yang digunakan Y-nya menggunakan huruf kapital, Azami yang menggunakan huruf A-nya huruf kapital. Adapun nama Tuhan itu harus diawali dengan huruf kapital. Dan nama agama, ada berbagai agama di Indonesia. Jadi penggunaan huruf kapital juga ditempatkan pada penggunaan nama agama. Nah, Azami, boleh tolong Ibu untuk membacakan teks tersebut? Baik, Ibu. Iya, silakan. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Nah, terima kasih Aska. Jadi, maksud dari bacaan teks tersebut itu penggunaan kata udin di awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Yang mana teks tersebut berisikan gerakan-gerakan yang dilakukan udin bersama teman-teman ketika bermain. Ada gerakan dasar menekuk, gerakan dasar memutar, dan lain-lain. Gerakan tersebut dilakukan di halaman rumah sambil bermain. Jadi, harus kita pastikan halaman rumah harus bersih dan tidak licin agar tidak tergelincir.
Nah, di sini ada contoh percakapan. Ada yang mau bantu? Boleh saya tentukan Saya, ya. Bu. Yuni Ya, jadi Bu. Siti sama Udin, Azami jadi Dayu sama Beni. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya silakan urutannya Siti, Udin, Dayu sama Beni. Silakan. Jadi habis Siti Udin dulu. Siti, Udin, Dayu sama Beni. Baik, Ibu. Siti. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Lalu Udin menjawab, betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dayu, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Benny pun menambahkan, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Nah, baik, terima kasih. Jadi, pada percakapan tersebut berisikan sekelompok teman yang sedang membersihkan halaman yang kotor. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan tanda tanya. Coba, sebelumnya saya mau nanya. Tanda tanya biasanya itu ada di mana? Ditempatkan di mana biasanya tanda tanya? Di Di akhir akhir kalimat, kalimatnya. Bu. Ya, betul. Tanda tanya biasa ditempatkan di akhir kalimat tanya. Contohnya, di mana ya rumah Udin? Itu merupakan tanda tanya bukan? Merupakan kata tanya bukan? Kalimat tanya, Bu. Ya, betul kalimat tanya. Kalau hmm, ambilkan sapu di rumah Beni, apakah itu merupakan kalimat tanya? Bukan. Bukan, Bu. Itu kalimat apa ya? Itu perintah, Bu. Ya, Itu kalimat perintah, kalimat Bu. perintah. Jadi pada percakapan yang sudah kalian bacakan tadi terdapat penggunaan kata tanya. Jadi pada percakapan yang sudah kalian tadi bacakan terdapat tanda tanya dan juga tanda titik yang ditempatkan di tempat yang semestinya, seperti tanda tanya yang ditempatkan pada bagaimana ya cara kita mengeringkannya, serta penggunaan tanda titik ketika Benny berbicara di rumahku ada, mungkin ada, dan aku aja yang ambil sebentar ya, mudah-mudahan ada. Jadi penggunaan titik dan tanda tanya kita ditempatkan di kalimat yang tepat. Sekarang Ibu bakal ngasih teman-teman tugas untuk berdiskusi nih bersama teman-teman karena kita sedang online. Jadi tulis jawabannya sendiri-sendiri mengenai mengamati gambar yang ada di pinggir ini. Jadi yang pertama, tuliskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi gambar tersebut. Dan yang kedua, tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Contohnya, misal, pertanyaan yang dibuatkan misalnya gini, bagaimana Udin bisa tergelincir, atau kapan Udin bisa tergelincir, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi tugas ini dikumpulkan nanti di pertemuan selanjutnya. Teman-teman membuat minimal 5 pertanyaan mengenai gambar tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, terima kasih. Kita Bisa, lanjut Bu. ya pembahasan materi hari ini. Dari gambar sebelumnya tadi, kenapa sih udah bisa tergelincir? Kenapa sih dia bisa cedera? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Kenapa? Azami ya? Ya, karena halamannya kotor, Bu. Ya, betul. Karena halaman kotor dan licin, Udin bisa tergelincir. Tapi kita akan bahas selanjutnya.
Nah, jadi penyebab cedera kaki itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama bisa karena terpleset atau tergelincir karena lantai yang licin. Bisa juga karena melompat. Melompat itu bukan sembarang melompat, tetapi ada posisi yang membuat kaki tergelincir. Yang ketiga karena berlari, bisa saja terjatuh ketika berlari ataupun hal lain. Nah, selanjutnya ada mengangkat barang yang berat. Mengangkat barang yang berat itu nggak sembarangan. Jadi ketika kita mengangkat barang berat dengan posisi yang salah, itu bisa menyebabkan cedera kaki. Nah, yang terakhir itu adalah mengangkat barang pada posisi yang kurang nyaman. Jadi, ayo kita belajar bersama bagaimana gerakan dasar menekuk lutut. Agar ketika kita melakukan lari, melompat, mengangkat barang berat, itu tidak cedera kaki. Tidak cedera. Betul. Nah, yang pertama, gerakan menekuk lutut. Yang ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerakan dasar. Nah, jadi bisa kita lihat gerakan setengah jongkok itu bagaimana sih posisi yang betulnya? Bisa lihat di gambar ya. Gerakan dasar menekuk setengah lutut. Jadi kakinya agak dijinjit, baru kita loncat ke atas. Kayak loncat kecil ke atas gitu. Jadi nggak sepenuhnya kaki menapak ke tanah. Jadi cuma kayak jinjit, habis itu berdiri lagi. Saya lihat di gambar ya. Selanjutnya ada gerakan jongkok penuh. Jadi posisi badan itu benar-benar sepenuhnya turun ke bawah, nggak setengah kayak tadi. Jadi habis dari bawah, kata kayak gerakan squat jump. Bisa dibacakan tolong Azami? Baik Ibu, gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di daratan. Ya, jadi kegiatan jongkok ini bisa dilakukan di darat maupun di air. Nah, ini ada contoh gambar melakukan gerakan kucing jongkok di air dan juga di darat. Pasti ada perbedaan karena gerak tubuh dalam air itu kan mengalami tekanan air, jadi melakukan gerakan itu menjadi lebih lambat dibandingkan kita ketika melakukan kegiatan di darat. Jadi teman-teman ketika melakukan kegiatan berlari, berlompat, dan lain-lain harus berhati-hati dan dengan posisi yang baik. Mungkin pembahasan yang sudah saya sampaikan hari ini sudah cukup sampai di sini. Kesimpulannya, tadi kita sudah membahas mengenai penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan, nama orang, dan juga nama agama. Dan penggunaan tanda tanya dan tanda titik. Juga rasa nasionalisme dan rasa bersatu pada mata pelajaran PPKN. Dan juga gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor, yaitu gerak dasar jongkok yang baik dan benar agar tidak terjadi cedera. Maka selanjutnya Ibu sudah mengirimkan lembar evaluasi di grup untuk kalian kerjakan yang dikumpulkan bareng beserta tugas yang tadi sebelumnya. Jadi pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan bersama-sama. Bisa dipahami? Siap, dipahami Bu. Ya, jika sudah paham atau ada yang belum paham, boleh tanyakan kepada Ibu. Apa cukup? Cukup Ibu. Ya, boleh silakan Hazami dipimpin doa kembali untuk penutup. Baik Ibu, mari teman-teman, setelah kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih Azami, terima kasih Yuni sudah berpartisipasi dan sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa berguna untuk kita semua. Uh, Ibu akhiri ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak baik. Ibu. Tutup ya kelasnya.